Bitcoin cetak ATH baru $121.000 itu harga per koin BTC. Selamat untuk yang sudah investasi, sabar selama ini, sejauh ini. Untuk yang tidak punya BTC pasti mungkin beberapa merasa ketinggalan dan muncul pertanyaan sejuta umat. Apakah saatnya altcoin season sudah dekat? Nah, kebetulan ada berita nih, perusahaan mining Bitcoin yang pivot serok altcoins, pindah dari BTC ke aset seperti ETH, SOL, dan apakah alts lainnya nanti juga mungkin ada momentum. Nah, kita bakal bahas itu hari ini. Oke, let's go. Oke guys, jadi sebelum kita mulai coba kalian komen di bawah siapa yang hold BTC atau siapa yang memang pegang alts doang, gak ada BTC sama sekali. Karena sejak Bitcoin bangun dari tidurnya minggu lalu, beberapa altcoins mulai bernapas lega. Performa kalau dari awal tahun 2025 sih masih pada merah, masih pada koreksi. Cuman kalau kita ngelihatnya dari minggu lalu, itu benar-benar kuat. Bahkan ETH aja kuat lebih daripada SOL dan diikuti aset-aset kripto lain. Yang besar ya udah biasa kayak SOL, Hype. Tapi memes dan beberapa narasi seperti DeFi itu juga mulai bernapas lega. Apakah ini bakal berlanjut sampai ke narasi-narasi lain yang kayak AI yang udah dumping parah banget? Apakah alt season yang ditunggu-tunggu sudah dimulai? Ya, coba kalian kasih outlook dulu sebelum kita bahas tentang berita yang saya lihat menarik. Karena ada minggu lalu ya, itu perusahaan mulai spekulasi lebih berisiko dari Bitcoin ke altcoins. Dan ini adalah perusahaan mining. Jadi ada dua perusahaan miners Bitcoin yang mengumumkan secara publik bahwa mereka bikin treasury crypto, tapi nggak pakai Bitcoin kayak MicroStrategy atau Michael Saylor, malah pakai altcoins, Ethereum, ETH, sama Solana, SOL. Nah, kita lihat berita yang pertama itu ada Bit Digital yang mengumumkan perubahan operasi mining Bitcoin mereka jadi bisnis treasury dan staking ETH. Perusahaan ini mengkonversikan semua BTC-nya jadi ETH. Dan sekarang jadi punya lebih dari 100.000 ETH, kalau senilai waktu kita record itu 280-an juta dolar. Kemudian yang satunya lagi itu Bit Mining. Kalau ini mengumumkan penggalangan dana, mereka cari 200-300 juta dolar untuk membangun sebuah perusahaan treasury SOL. Nah, ETH dan SOL itu kan dua aset kripto yang berdarah ya melawan BTC. Kalau misalkan kita ngelihat rasio ETH BTC sama SOL BTC, faktanya yang ETH itu sampai nyentuh rasio paling rendah melawan BTC dalam 5 tahun terakhir. Dan harganya masih koreksi. Kalau misalkan kita ngelihat sejak tahun 2025 ini dimulai, itu koreksinya yang ETH ada 10% minus masih an. Kalau SOL itu juga masih koreksi minus 13%-an. Kalau dibandingin sama rasio BTC, lebih parah lagi. Itu buruk sampai minus 30% year to date. Jadi sejak tahun 2025 dimulai. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dua perusahaan mining Bitcoin itu malah melawan arus dan membuat tabungan aset kripto dengan valuasi yang terbesar kedua ketiga ETH dan SOL. Dominasi Bitcoin padahal masih menguat. Apakah ini taruhan bisnis mereka biar tetap relevan? Sebenarnya ya, jawaban saya yang selama ini analisis on-chain dan melihat data miners, terus ada profitabilitas mereka, hash rate dan kawan-kawan, itu memang bukan bisnis yang mudah. Memang mining Bitcoin itu sangat-sangat kompetitif banget. Dan kalau kita lihat ya dalam kasus yang tadi saya sebutin beritanya, Bit Mining itu saham perusahaannya memang terbang setelah ada berita. Tapi perusahaan mereka pun nggak seberhasil kawanan miners Bitcoin yang udah gede-gede, yang major, yang pemain besar, sampai dewasa dan perusahaan miliaran dolar. Operasi penambangan Bit Mining itu kecil di dalam sektor mining Bitcoin yang gede banget. Dan bahkan setelah rally harga saham ini pun market cap Bitcoin mining itu masih di bawah 100 juta dolar. Jadi masuk akal kalau mereka ngejar treasury SOL yang belum diadopsi banyak korporat seperti Bitcoin, apapun demi harga sahamnya kuat. Nah, gimana dengan kasus yang Bit Digital? Mereka ini sebenarnya lebih ada
oke-nya ya dibandingin sama Bitmining, dalam artian sebelum the merge ETH, waktu masih proof of work, mereka sempat nambang ETH. Dan koin yang sudah terkumpul itu sudah mereka staking sejak the merge. Jadi bersamaan dengan pivotnya ke ETH, Bit Digital juga ada pengumuman lain yang pengen misah bisnisnya. Ada namanya White Fiber, itu jadi entitas publik yang lain. Dan dengan ini mereka diversifikasi dari bisnis mining Bitcoin yang gak begitu sukses. Kuartal pertama mereka itu hash rate-nya kecil, jadi lebih punya pandangan kalau misalkan Bit Digital itu pengen fokus ke staking. Jadi bisnis mereka itu dari yang awalnya bisnis mining, jadi ngumpulin treasury ETH, terus di stakingin, yang menghasilkan yield, kalau kita lihat dengan APR 3-4% per tahun, itu mereka bisa menghasilkan 8,4 juta dolar sampai 11,3 juta dolar per tahun. Memang sih lebih sedikit daripada mereka yang hasilin pendapatan tahunan dari mining Bitcoin ya. Kalau misalkan melihat data Q1 2025 itu sekitar 31,2 juta dolar. Tapi mereka juga nggak harus berurusan dengan depresiasi, biaya listrik, keriuhan mining, ya kan, upgrade hardware, dan pendapatan staking kayak ETH contohnya, itu marginnya jauh lebih tinggi. Ya karena itu tadi, biaya operasi hampir nggak ada. Nggak perlu kompetitif sampai perusahaan gede-gede banget yang luar biasa powerful untuk dapat keuntungan margin. Nah mungkin para perusahaan mining Bitcoin ini bertaruh ya, pasar juga ada dari sisi lain mikir rotasi lebih berisiko. BTC menguat, mungkin kalau dominasinya turun, nanti pada akhirnya bakal ada kesempatan untuk altcoins jadi performnya bagus. Mungkin perusahaan treasury altcoin kayak contoh ETH dan Sol ini bisa diuntungkan. Mereka ngelihat kasusnya kayak MicroStrategy, Michael Saylor, dan kalau misalkan kita ngelihat di BTC udah banyak, yang di ETH sama Sol kan masih baru sedikit. Jadi ngerasa mungkin masih early, mungkin masih ada first mover advantage. Jadi kesimpulan penutupnya adalah kalau kita melihat berita baru lainnya, ada kayak Sharplink Gaming baru aja beli 10.000 ETH tapi langsung dari Ethereum Foundation, yang biasanya kan mereka suka jual di pasar. Sekarang jadi OTC sama perusahaan treasury baru. Di hari yang sama, Upexi, kalau nggak salah bacanya, itu juga mengumumkan rencana untuk beli lebih banyak Sol, sebanyak 200 juta dolar. Dan buat yang tertarik pembahasan lebih lanjut soal adopsi perusahaan nama tabungan treasury crypto, itu kita sudah bikin beberapa video dan kita bahas di beberapa live stream Republik Rupiah belakangan ini. Apakah menurut kalian bakal semakin banyak demand yang mulai rotasi dari Bitcoin ke altcoins? Karena harga BTC masih cetak all time high baru terus nih, 121.000 pas kita record pagi ini. Waktu kita bisa pilih simple buy and hold Bitcoin aja. Apakah ada orang yang malah percaya dominasi Bitcoin akan turun, alts akan pulih, dan bangkit dari kubur? Coba komentar pandangan kalian di bawah. Sampai jumpa di video yang berikutnya guys. Cheers!